Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rizky Maulana Nurul Aziz. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 85753748. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum untuk memenuhi tugas praktikum saya di mata kuliah praktikum IPA di SD. Pada praktikum kali ini saya akan membawakan tentang simbiosis. Simbiosis yang akan saya bawakan, yang pertama simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan ketiga simbiosis mutualisme. Adapun tujuan dari kegiatan praktik saya kali ini yaitu untuk mengamati beberapa contoh simbiosis dari parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di lingkungan tempat tinggal saya. Mau tahu keseruannya seperti apa? Selamat menyaksikan. Oke, baik ya. Yang pertama kita akan bahas tentang simbiosis parasitisme. Ya, seperti yang kita bisa lihat ya di sini ada yang namanya sisik naga, ataupun kalau dalam bahasa daerah saya yaitu bibuitan ya. Nah, tumbuhan ini merupakan parasit bagi tumbuhan rambutan ya, di pohon rambutan. Jadi parasit karena daun tumbuhan sisik naga ini menyerap nutrisi dari pohon rambutan, sehingga lama-kelamaan pohon rambutan akan menjadi kering dan tidak bisa tumbuh lagi. Nah, ini contoh dari tumbuhan sisik naga. Tumbuhan ini merambat ke atas ya, sampai ke ranting-ranting pohon rambutan ya. Ini seperti ini, merambat ke atas ya. Bisa kita lihat ya. Tumbuhan ini merupakan parasit yang dianggap cukup serius untuk tanaman pohon rambutan ini ya. Nah, pohon rambutan menjadi mengalami kekurangan nutrisi ya, bagi untuk penyerapannya. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Yang mengalami dampak kerugian yang besar yaitu adalah pohon rambutan ya. Nah, ini menjadi parasit utama ya bagi pohon rambutan. Nah, dia yang diuntungkan. Kenapa dia yang diuntungkan? Karena dia bisa menyerap nutrisi dari pohon rambutan tersebut ya, sehingga lama-kelamaan pohon rambutan akan kekurangan nutrisi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada simbiosis parasitisme ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas dan bisa dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Nah, di sini ada contoh dari simbiosis komensalisme ini. Nah, apa sih simbiosis komensalisme ini? Nah, simbiosis komensalisme ini adalah simbiosis ataupun hubungan antara makhluk hidup ya, yang satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan sama sekali. Nah, di sini ada contohnya yaitu pohon kecipir dan pohon pepaya. Masih pohon kecipir itu, pohon kecipir kalau dalam bahasa saya, daerah saya yaitu jaat ya. Nah, di sini ya, kenapa disebut komensalisme? Nah, pohon kecipir ini ya merambat ke atas ya, ditopang oleh pohon pepaya. Nah, akan tetapi pohon kecipir ini tidak menyerap nutrisi karena pohon kecipir ini menancap langsung ke dalam tanah dan mencari unsur hara yang diserap oleh akar dari pohon kecipir ini ya. Tidak menyerap nutrisi dari pohon pepaya. Nah, di sini pohon kecipir ini termasuk yang diuntungkan. Kenapa? Karena dia bisa fotosintesis ataupun menyerap unsur hara dan bisa bertumbuh ya, bisa tumbuh atas dengan subur dan ditopang oleh pohon pepaya. Dan nah, kesimpulannya di sini ya, pohon kecipir ini merupakan contoh dari simbiosis komensalisme antara pohon kecipir dan juga pohon pepaya. Nah, pohon kecipir ini ya tidak menyerap unsur hara ataupun menyerap nutrisi dari pohon pepaya. Akan tetapi dia hanya merambat ke atas ataupun ditopang oleh pohon pepaya ya. Dan pohon pepaya juga tidak dirugikan sama sekali karena si pohon kecipir ini tidak menyerap nutrisi dari pohon pepaya ya. Hanya ikut hidup ataupun ikut merambat ke atas untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu simbiosis mutualisme.
Nah, untuk simbiosis mutualisme ini yaitu hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, di sini saya mengambil contohnya yaitu cacing dengan tanaman stroberi. Ya. Kenapa cacing ya? Karena cacing ini ya memberikan pupuk alami untuk tanaman stroberi ya. Nah, cacing ini ya membuat tanah menjadi subur dan gembur ya. Nah, karena adanya cacing ini di pohon stroberi ya, di pot tanaman stroberi. Nah, tanaman stroberi akan menjadi subur ya, akan cepat untuk tumbuhnya. Nah, jadi ciri tanah yang subur yaitu adanya cacing ini ya. Saya lihat cacing ini ya. Nah, ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, jadi tanaman stroberi ini mendapatkan pupuk alami dari cacing ini, dari kotoran cacing, dan cacing bisa hidup ya dengan baik di pot tanaman stroberi ini ya. Jadi cacing dan pohon stroberi merupakan simbiosis mutualisme ya. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada praktek kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.